Coba saya tanya, jujur ya, pernah nggak kepikiran kita ingin punya penghasilan tambahan dari rumah? Karena sekarang kita semua merasakan harga kebutuhan biaya hidup naik, tapi penghasilan sering tidak ikut naik. Banyak orang akhirnya berpikir kalau pelihara ayam saja telurnya bisa dimakan, terus bagaimana? Apakah bisa dijual? Kelihatannya sederhana, tapi biasanya setelah dipikir-pikir lagi, kita langsung mundur. Kenapa? Karena satu masalah klasik, nanti kandangnya bau, tetangga protes. Bagaimana ini? Ini masalah nyata. Saya sering sekali mendengar orang bilang, saya sebenarnya ingin beternak ayam, tetapi takut bau. Padahal sebenarnya ayam itu tidak bau. Yang bau biasanya adalah cara kita mengolah kandangnya. Nah, di Rumah Hijau Bali, kami mencoba melihat peternakan itu dari sudut pandang yang berbeda. Kami menyebutnya peternakan ayam gembira. Kenapa disebut ayam gembira? Karena ayam dipelihara dengan cara lebih alami. Mereka tidak hidup di lahan sempit yang membuat mereka stres. Ayam bisa bergerak bebas, bisa mengais tanah, bisa berjemur di bawah sinar matahari. Dan ternyata ketika ayam dipelihara dengan cara seperti ini, mereka justru lebih sehat. Tapi kembali ke masalah awal, bagaimana supaya kandang ayam tidak bau? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kuncinya ada di satu hal yang sering kita sepelekan. Liter ayam atau alas kandang. Liter ini adalah alas kandang ayam. Kotoran ayam jatuh ke lantai yang basah, tercampur air, tidak ada pengolahan. Ya tentu bau. Tetapi kalau kita membuat liter dengan benar, menggunakan sekam, bahan organik, dan ada mikroorganisme baiknya, tentu kotoran ayam akan langsung terurai secara alami yang menjadi bukan bau menyengat tetapi harum. Justru polres mirip seperti kompos alami. Bahkan di beberapa kandang aromanya sangat harum. Ya. Jadi selain membuat kandang tidak bau, liter yang sehat juga membuat ayam-ayam kita lebih sehat dan nyaman. Mereka bisa mengais tanah, mencari serangga kecil, dan tentunya bisa bergerak bebas. Ayam yang aktif biasanya lebih sehat dan tidak mudah sakit. Lalu ada satu hal yang sering menjadi masalah besar dalam peternakan ayam, itu adalah pakan. Harga pakan sekarang ini melambung naik. Kalau kita sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan, biaya beternak bisa sangat tinggi. Karena itu di sistem ayam gembira kami mencoba memanfaatkan pakan alami yang ada di sekitar kita atau disebut kearifan lokal. Ayam suka dedaunan, misalnya daun pepaya, daun kelor, daun turi, atau tanaman hijau lainnya seperti azolla. Dedaunan ini kaya vitamin dan mineral yang baik untuk ayam-ayam kita. Selain sehat, ini juga membantu mengurangi biaya pakan kita. Nah, dan ketika biaya pakan turun, itu berarti keuntungan untuk para peternak bisa meningkat. Lalu bagaimana dengan kotoran ayamnya? Nah, di banyak tempat kotoran ayam dianggap masalah. Padahal sebenarnya kotoran ayam adalah emas bagi pertanian. Di sistem pertanian terintegrasi, kotoran ayam bisa
kita fermentasi menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini bisa menyuburkan tanaman di kebun kita. Sebagian bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan, misalnya untuk lele. Bisa kita numbuhkan fitoplankton alami. Nah, fitoplankton ini menjadi makanan alami untuk ikan-ikan kita. Selain itu, air kolam juga kaya nutrisi, bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Tanaman tumbuh subur, daun dan sisa panen kembali menjadi pakannya ayam-ayam ini. Akhirnya kita melihat satu siklus yang sangat indah. Peternakan membantu pertanian. Pertanian membantu peternakan. Perikanan ikut mendukung semuanya. Tidak ada yang benar-benar menjadi limbah. Semua kembali menjadi sumber kehidupan baru. Inilah yang kami coba bangun di Rumah Hijau Bali. Sebuah sistem kecil tetapi memiliki filosofi besar. Bahwa alam sebenarnya sudah memiliki siklusnya sendiri. Nah, tugas kita hanya belajar bekerja bersama alam, bukan melawannya. Dan menariknya, semua ini bisa dimulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung punya ratusan ayam. Mulai saja dari beberapa ekor ayam di halaman rumah kita. Pelajari sistemnya, bangun ekosistem kecil. Karena ketika kita mulai memahami siklus ini, kita tidak hanya mendapatkan telur, tetapi kita bisa mendapatkan liter yang sehat. Kita bisa menghasilkan lingkungan yang lebih sehat, dan mungkin yang paling penting, kita mulai membangun kemandirian pangan di rumah kita sendiri. Siapa tahu dari halaman kecil lahir sebuah sistem yang bisa menjadi sumber penghasilan, sumber kesehatan, sumber keberkahan bagi keluarga kita. Karena masa depan pertanian dan peternakan bukan hanya soal produksi, tetapi tentang ekosistem yang sehat, hewan yang sejahtera, dan manusia yang hidup lebih selaras dengan alam. Nah, itu yang kami kembangkan saat ini di peternakan ayam gembira di Rumah Hijau Bali. Kami mengintegrasikan pertanian, peternakan, begitu juga perikanan. Karena kami menganggap semua ini saling berterkaitan, berhubungan satu sama lainnya. Nah, ketika kita searah dengan alam, disitulah kesehatan, keuntungan buat kita akan kita dapatkan. Jadi untuk semuanya, kandang ayam itu tidak bau, tetapi bagaimana kita memanajemenkan kandang kita, memanajemenkan liter kita sehingga liter kita sehat dan bisa menjadi nutrisi buat tanaman kita. Itu aja untuk hari ini. Kita akan sambung pada episode berikutnya. Terima kasih buat atensi bagi teman-teman semuanya yang telah menonton channel YouTube ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa ke depannya kita selalu selaras dengan alam. Salam peternak sehat dan salam hijau.